Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas webcomic One Punch Man chapter 148. Pembahasan ini adalah lanjutan dari video yang ini. Nah, di chapter kali ini terjadi banyak hal menarik karena kita akan melihat kehebatan dari Sonic yang akhirnya berkembang sangat jauh setelah dia berlatih mati-matian dengan tekad untuk mengalahkan Saitama. Bahkan ancaman tingkat naga mampu dikalahkan dengan mudah oleh Sonic yang biasanya aja ancaman tingkat iblis aja udah kesusahan. Di saat yang sama juga ada pertemuan dari Chill Emperor dengan Dr. Bopoy yang dimana Chill Emperor mencurigai kalau dalang dibalik para robot yang menyerang seluruh dunia ini adalah Dr. Bopoy. Maka dari itu akan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 148. Oke, di chapter sebelumnya itu kan kita udah melihat Genos yang sedang menyerbu fasilitas Metal Knight untuk membalaskan dendam dari Dr. Kuseno. Tapi sebelum itu, Shin pun berpindah ke sebuah gedung hancur yang dimana Sonic diincar oleh ratusan robot infanteri yang sedang mengepungnya. Nah, kalau kalian notice ya, Sonic memiliki senjata baru berbentuk sebuah tongkat untuk menyimpan kunai-kunainya dan ada juga sebuah gembok di sisi kirinya. Tanpa basa-basi, Sonic pun langsung mengeluarkan jurus shuriken raksasa yang dilapisi oleh petir. Dan dengan mudahnya mampu menghancurkan seluruh robot di tempat itu. Setelah itu, dia pun bergumam, kenapa aku harus melakukan semua ini tanpa imbalan? Bukankah ada dua organisasi pahlawan sekarang? Jadi apa sih yang mereka lakukan? Pastinya Saitama tidak berhenti jadi pahlawan aktif setelah dipromosikan ke kelas A kan? Dan tiba-tiba aja ada sebuah serangan mendadak yang membuat Sonic terkejut. Tapi untungnya berhasil menghindar dari serangan itu. Dan ternyata yang muncul adalah Machine God Sunpo yang menggunakan senjata katana. Sebelum memulai pertarungan, Machine God Sunpo di sini berkata, "Sepertinya kau adalah Speed Sound Sonic. Sebagai yang tercepat dari seri Machine God, aku akan menjadi lawanmu." Nah, di sini diungkapkan kalau Sonic mempunyai sebuah pedang iblis legendaris yang dicuri dengan kasar oleh Saitama dari pria itu, alias dari Empty Void. Sonic mengklaim jika pedang ini ditarik dari sarungnya, maka darah akan bergetar. Ya mungkin lebih baik kau bukan makhluk hidup sih, karena jika aku membiarkan benda ini mulai menghisap darah, mungkin aku akan menolak untuk berhenti bertarung. Tapi Machine God Sunpo justru mengelak kalau kau puas ya dengan kata-kata terakhirmu itu. Dan untuk mulai pertarungan, Machine God Sunpo di sini akan memulai dengan kecepatan 3 Mach. Atau dengan kata lain 3 kali dari kecepatan suara. Dan setelah itu hal gila pun terjadi. Karena robot ini mampu melakukan gerakan yang sangat banyak untuk menyerang Sonic. Bahkan Sonic dibuat bertahan oleh serangan dengan kecepatan tersebut. Di sini terjadi jual beli serangan yang sangatlah cepat, bahkan di antara mereka berdua tidak ada yang mengalah. Sebelum kemudian Sonic mengeluarkan 13 bayangan yang membuat robot ini seperti diserang dari segala arah dan berhasil dihancurkan dengan sangat mudah. Bahkan Sonic merasa kalau dirinya sudah bertambah kuat. Dan inilah tekad besar Sonic untuk mengalahkan Saitama hingga dia sampai di tingkat yang saat ini. Setelah berhasil mengalahkan robot tingkat naga, Sonic akan kembali tidur setelah sarapan. Karena dirinya bukanlah seorang pahlawan, jadi mau ngapain coba ngalahin para robot dan gak ada benefitnya sama sekali. Tapi Sonic juga menyemangati Platypus dan Saitama untuk terus berjuang sampai masalah ini selesai. Dan di akhir Sonic pun tertawa terbahak-bahak untuk berjuang kepada para pahlawan untuk mengatasi masalah ini. Setelah itu, Shin pun berganti ke sebuah fasilitas yang dimana ada Metal Knight yang sedang mengoperasikan komputernya. Tidak lama berselang, muncul seseorang dari belakang yang ternyata itu adalah Chill Emperor, bukanlah Genos. Awalnya Dr. Bopoy memuji Chill Emperor karena berhasil menemukan tempat ini. Tapi Chill Emperor membalas untuk jangan berlagak bodoh karena kau dengan sangat baik hati membiarkanku melewati gerbang ini. Ngomong-ngomong, seandainya kau yang mengatur semua robot ini, bolehkah aku menyerangmu? Dr. Bopoy pun membalas kalau kaulah yang bodoh di sini Tuan Neo Leader Chill Emperor. Versi dirimu 3 tahun lalu memiliki cukup keberanian untuk melawanku sudah tidak ada lagi. Sekarang kau hanya seorang anak yang insecure, takut, dan putus asa. Orang yang kau hormati dan kau belajar darinya sebagai murid adalah dalang di balik ini semua. Begitu kan benakmu? Tentu saja itu tidak benar. Bukankah kau datang ke sini untuk memastikan bahwa itu tidak benar? Jadi pada intinya invasi robot yang terjadi saat ini bukanlah ulah dari Dr. Bopoy, itulah klaimnya. Tapi walaupun begitu, Chill Emperor tetap marah dan langsung menghancurkan barang yang ada di tempat itu.
Di sini Chill Emperor pun menceritakan tentang tujuan mereka berdua dulu. Saat itu kita biasa melakukan rencana besar untuk mengatur keamanan dunia, bukan? Kita begitu terpesona dengan mimpi tentang pasukan robot otonom yang melindungi ketertiban umum. Tapi justru Dr. Bopoy bertanya-tanya kemana Chill Emperor yang pernah berpidato panjang lebar mendukung gagasan asosiasi pahlawan bahwa berbahaya bagi seorang pahlawan profesional memiliki otoritas penuh atas pasukan militer skala besar. Jadi apa yang terjadi padanya sekarang? Apakah pada akhirnya kau ingin menjadi individu yang memiliki kekuatan militer dalam skala besar? Isamu, kau sedang mempersiapkan sesuatu bukan tanpa memberitahu siapapun. Mendengar itu, Chill Emperor pun hanya bisa terdiam lalu mengungkapkan sesuatu. Aku menemukan robot-robot di luar yang sedang mengamuk mengeluarkan sinyal identifikasi yang spesifik untuk senjata buatan darimu. Kemudian Dr. Bopoy pun bertanya, lalu apa? Dijawab oleh Chill Emperor kalau artinya pelakunya bukanlah Anda. Karena Anda bukanlah tip orang yang memasukkan kelemahan seperti itu dengan mudah agar bisa diidentifikasi. Karena Anda adalah orang yang percaya pada kerahasiaan yang lengkap, yang berarti teknologi ini dicuri oleh orang lain dan seseorang telah menyalahgunakan data pengembangan senjata darimu. Selain itu, baju perang New Heroes serupa dengan yang Anda rancang Dr. Bopoy, yang berarti kemungkinan besar orang dari New Heroes lah yang mencuri data tersebut. Tapi aku juga mencurigai Anda. Mustahil Anda tidak mengetahui kecolongan data yang tidak biasa ini. Kau membiarkannya terjadi karena suatu alasan, atau apakah kau akan membiarkan kebocoran itu terjadi sehingga kau bisa melacaknya? Dalam hal ini, Dr. Bopoy tidak. Metal Knight sebagai pahlawan kelas S, sudah saatnya kau berhenti menjadi penonton dan bertindaklah. Itu adalah hipotesis pertama. Suaraku bergetar. Mendengar semua pendapat dari Chill Emperor, Dr. Bopoy pun menjawab kalau dari sudut pandangku itu hanyalah pemikiran yang diidam-idamkan dari Isamu muda yang dicampur dengan banyak perasaan pribadinya. Buktinya tidak cukup untuk membenarkan hal tersebut. Begitu banyak kata darimu dan tidak ada gunanya bagimu untuk terus berbicara. Tapi Chill Emperor pun berkata, jangan pedulikan itu dan lebih baik kau dengarkan saja perkataanku. Selanjutnya, hipotesis kedua. Anda berpikir bahwa meskipun nomor ID terungkap itu tidaklah masalah, karena akulah satu-satunya yang dapat memverifikasinya. Sederhananya, apakah kau benar-benar meremehkanku? Jadi Dr. Bopoy ini seperti menganggap remeh Chill Emperor karena membiarkan ID-nya atau lokasinya terungkap. Yang ID itu hanya bisa diketahui oleh Chill Emperor. Hingga akhirnya Chill Emperor pun menggigit lollipopnya dengan keras, bahkan sampai hancur hingga melotot dengan tajam. Kemudian Dr. Bopoy pun bilang kalau bagiku itu hanyalah hal yang wajar dan kau itu memangnya bisa apa tentang itu. Kemudian Chill Emperor pun matanya seperti menatap ke atas seakan-akan dia mulai gila lalu melanjutkan perkataannya. Selanjutnya hipotesis ketiga. Aku tidak ingin memikirkan hal ini, tapi kau yang harusnya menjadi pahlawan kelas S telah meninggalkan kemanusiaanmu. Di dalam pasukan tentara robot terdapat makhluk istimewa yang menyebut diri mereka Machine God yang bisa mengambil keputusan sendiri. Aku tidak tahu apakah pahlawan kelas S atau Neo Leader yang menghancurkan mereka, tapi rongsokan mereka berserakan di seluruh kota. Yah, nggak tahu aja dia. Kalau yang lakuin itu adalah si botak Saitama yang di chapter sebelumnya itu dia langsung ngancurin 4 Machine God untuk menolong Suiryu, dan kayaknya itu masih belum semua robot Machine God. Chill Emperor melanjutkan perkataannya. Aku melakukan sedikit investigasi terhadap robot itu dan menemukan beberapa wawasan baru dalam kode programnya. Mungkinkah ini program yang kita kembangkan di masa lalu tapi kemudian kita tinggalkan? Kita berdebat dan khawatir tentang hal ini untuk waktu yang lama tapi akhirnya tidak menyelesaikannya dan menyegel fungsi terlarang itu di tengah pengembangan. Karena levelnya terlalu tinggi dan kecenderungan untuk tidak terkendali akan berujung pada bencana. Kita menyimpulkan bahwa ini adalah ciptaan yang berbahaya yang tidak dapat dengan mudah dibangun oleh pikiran manusia yang paling cemerlang sedikit pun. Di sini garis bawahi tentang pikiran manusia. Kemudian dijawab oleh Dr. Bopoy, "Hah, aku pernah bilang begitu ya?" Lalu Chill Emperor pun melanjutkan, "Kau juga mengatakan ini dulu. Tetapi itu mungkin jika penciptanya bukanlah manusia. Pada dasarnya tidak ada cara lain untuk mengendalikan AI selain memperluas fungsi otakmu dengan fungsi mesin dan melampaui AI itu sendiri. Kekuatan komputasimu akan meningkat, tetapi kepekaanmu akan menurun.
Jika perilaku nalurimu lenyap, ada resiko kehilangan rasa nilai dan etikamu, artinya kau akan bukan menjadi manusia sepenuhnya. Apakah kau sudah meninggalkan kemanusiaanmu, dan apakah itu alasan kau coba untuk mengatur ulang dunia ke standar yang baru? Melihat Cilemperor yang makin menggila, bahkan matanya sampai melotot tajam, membuat Dr. Bopoy berkata dalam hati, jika dia telah mencampurkan sesuatu yang kuat ke dalam permennya, sebuah obat perangsang atau nanomesin. Kekanak-kanakan sekali. Kemudian dilanjutkan dengan Cilemperor yang sudah marah besar dengan berkata, aku akan mendapatkan jawabanmu bahkan jika itu harus dengan paksaan. Dan webkomik One Punch Man chapter 148 pun selesai di sini. Dan untuk sesi Saweria bakal kita lewatkan aja karena seperti yang sudah-sudah, dan Mimin tetap berterima kasih atas kalian yang sudah mendukung channel ini. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.